Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik agar asam lambung psikosomatis semakin membaik. Lakukan hal ini. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah agar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis semakin membaik. Lakukan hal ini. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, ya memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak ya, agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya sharingkan hal ini ya, yaitu ini penting ya, mengingat ketika kita mengalami gangguan ini ya, yaitu gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang mungkin juga sudah membaik ya, tetapi kadang kita masih kadang sebentar-sebentar kambuh ya, itu juga sering terjadi seperti itu ya. Nah, maka dari itu apalagi yang masih di fase pemulihan ya, yang memang masih selalu ada sensasi-sensasi yang dirasakan membuat tubuh menjadi tidak nyaman ya, entah itu yang masih sering merasakan kepala berat ya, keliengan, mata buram, telinga berdenging ya, kadang hidung mampet dan seterusnya ya, sampai dengan kadang mulut terasa asam ya, agak kepait-paitan, dan juga mungkin di seputar dada ya, yang kadang dadanya terasa nyeri, terasa panas ya, berdebar-debar, bahkan ada sakit yang berpindah-pindah di seputar dada ya, sampai dengan nafas menjadi terganggu ya, seperti pendek. Itu memang betul-betul menjadi tidak nyaman ya, apalagi dengan sensasi yang kadang di perut juga masih sering muncul ya, entah itu sensasi mungkin merasakan, masih sering merasa perutnya kembung ya, merasa penuh, merasa perih, merasa begah, merasa sembelit dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat kita kadang menjadi tidak nyaman. Nah, dalam kondisi yang seperti itu biasanya ya kadang kecemasan itu juga selalu hadir ya, karena bagaimanapun juga ketika kita mengalami suatu katakanlah penderitaan ya, entah itu sensasinya besar maupun kecil ya. Nah, itu semuanya membuat kita menjadi semakin cemas ya. Nah, untuk itu maka ini perlu kita pahami agar menjadikan kita itu semakin ke depan ya, atau semakin hari itu semakin membaik dan akhirnya menjadi sembuh, bahkan sembuh total. Itu memang harus disadari dan harus diupayakan ya. Jadikan hal-hal yang kita lakukan itu menjadi pembiasaan ya, sehingga akhirnya kita ya selalu dalam keadaan yang terkendali, sekalipun misalkan itu kambuh ya, kita bisa mengendalikan sendiri sehingga akhirnya bisa membaik kembali. Nah, itu harapan saya seperti itu. Nah, syukur bisa mengantisipasi ya. Mengantisipasi itu artinya sebelum muncul katakanlah
rasa-rasa yang tidak nyaman itu jangan sampai muncul, itu seperti itu ya, karena kita sudah paham karakternya, paham sebabnya, sehingga kadang itu sebenarnya bisa diantisipasi. Nah itu maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ya agar semakin hari kita menjadi semakin cepat membaik atau menjadi semakin terasa lebih nyaman ya, terasa menjadi lebih damai ya, bahkan merasakan mulailah merasakan kebahagiaan itu seperti itu. Nah ini harus dibangun oleh diri kita sendiri teman-teman ya. Nah caranya bagaimana? Nah ini tolong ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah dengan komplitnya referensi yang kita pahami maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari jeratan gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis hingga membaik gitu, seperti itu. Nah baik teman-teman ya, jadi ketika kita masih mengalami hal-hal seperti itu tentunya ya semua orang lah, harapan kita pasti ingin segera mengakhirinya ya, atau ingin segera meninggalkan katakanlah jeratan gangguan ini ya, menjadi kita betul-betul terlepas dari gangguan ini. Nah ini memang karena penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu juga disebabkan oleh multifaktor ya, maka penyembuhannya pun yaitu juga harus melalui banyak multifaktor juga, itu seperti itu. Nah di sini yang kadang kita maunya apa-apa itu instan ya, maunya apa-apa itu hanya cukup satu poin sudah menyelesaikan semuanya ya, padahal ini adalah holistik, jadi harus keseluruhan. Keseluruhan itu artinya menyangkut masalah secara fisik maupun secara psikisnya atau secara mentalnya. Nah itu yang harus kita sadari. Nah kecenderungan kita hanya berusaha yang paling mudah ya secara fisik saja ya, contohnya misalkan kita minum obat, nah kemudian harapan kita sudah langsung sembuh misalkan seperti itu ya. Nah, tetapi kadang faktanya nah kita masih belum istilahnya bisa sembuh total. Nah akhirnya kita harus berusaha ya. Nah disitulah yang peranan psikis ini jauh menjadi lebih penting gitu loh. Maka dari itu sakit itu sebenarnya dari ini apa, dari mindset dari pikiran kita. Nah ketika pikiran kita itu memang masih istilahnya dalam keadaan yang seperti pikirannya masih negatif ya, kemudian perasaan kita juga masih sering merasa tertekan, merasa tidak nyaman, merasa tidak merdeka ya, merasa tidak bahagia ya. Nah itu kadang ya itu jadi respon fisiknya atau tubuhnya itu yang menjadikan tidak nyaman. Nah itu yang kadang kita untuk melepaskan itu memang butuh pembiasaan. Nah pembiasaan itu ini yang akan saya sharingkan kepada teman-teman ya, sehingga akhirnya nanti kita semuanya pasti akan melewati masa-masa seperti ini. Jadi badai itu pasti berlalu ya, dan semuanya pasti akan sembuh akan membaik ya, cuma butuh proses, itu hanya seperti itu saja. Nah baik teman-teman ya, supaya kita menjadi semakin hari semakin membaik ya, bahkan menjadi cepat katakanlah sembuh ya, yaitu kita memang harus melakukan beberapa pembiasaan teman-teman. Nah yang pembiasaan itu antara lain yang pertama adalah pembiasaan menjaga 5P ya. Ini yang pokok sebenarnya ya, pokok ini seperti ini ya. Jadi menjaga 5P ya, yang pertama menjaga tentang pola makan kita ya, karena kita kadang sering kambuh juga sering dipicu oleh faktor makanan. Nah, itu ya tolong dijaga saja ya, contohnya melalui pola makan yang
yang baik ya, dengan cara tepat waktu, disiplin mengatur waktunya, disiplin menentukan pilihan-pilihan menunya ya, kemudian mungkin mengendalikan makanan-makanan pantangan. Nah, semuanya itu adalah kita pahami sendiri dan kita kendalikan sendiri ya. Nah, akhirnya itu menjadi pembiasaan. Jadi di setiap kali kita misalkan mau makan, yang kita pikirkan ya di dalam mindset pikiran kita itu adalah manfaatnya ya, bukan kenikmatannya, itu seperti itu. Jadi kita lebih mengutamakan kebutuhan tubuh ya daripada rasa yang ingin dinikmati, itu seperti itu yang kalau saya yang menjadikan pertimbangan utama itu seperti itu. Nah, sehingga pilihan makanan pun ya akhirnya kita karena mengingat manfaatnya ya, yang penting bermanfaat buat tubuh saya, yang penting tubuh saya menjadi semakin sehat, hanya seperti itu saja. Nah, akhirnya ya alhamdulillah menjadi semakin membaik ya, terutama dari faktor makanan ya, alhamdulillah tidak pernah memicu itu menjadi kambuh lagi. Itu caranya seperti itu teman-teman ya. Nah, itu kemudian masih yang menjaga pembiasaan 5P ya, yaitu juga selain pola makan juga pola hidup kita ya, atau gaya hidup kita. Nah, ini juga lebih ini penting juga ya, karena ini adalah mengatur keseimbangan waktu ya, keseimbangan waktu di mana kalau saya atur itu dengan pola 8-8-8 ya. Jadi 8 jam untuk bekerja katakanlah ya, 8 jam untuk istirahat atau tidur ya, 8 jam untuk relaksasi. Nah, itu kalau seperti itu nanti akan ada keseimbangan ya, keseimbangan di dalam tubuh ya, karena tubuh kita juga butuh istirahat contohnya ya, tetapi ketika kita bisa memenuhinya, nah akhirnya ya kan tubuh menjadi semakin segar, akhirnya menjadi semakin membaik, itu seperti itu. Jadi ya silahkan itu dijadikan pembiasaan saja, itu seperti itu. Jadi kita segala sesuatu memang setelah mengalami gangguan ini, kita memang harus istilahnya peka terhadap diri kita sendiri ya, kemampuan diri kita sendiri ya, kemudian kita atur, apa-apa itu diatur ya. Contohnya tentang pola hidup ya seperti itu ya. Jadi misalkan bekerja itu ya bagus ya, tetapi juga harus ada batasan waktunya, jangan terlalu misalkan kecapean ya, akhirnya nanti menjadi kambuh. Nah, ini kan jadi masalah kan, itu seperti itu. Tetapi apa-apa itu secukupnya lah, intinya seperti itu. Jadi dengan istilahnya menerapkan pola hidup sederhana ya, ini jauh lebih menguntungkan ya, itu seperti itu. Jadi sederhana itu artinya tidak berlebihan, jadi apa-apa secukupnya saja, itu seperti itu. Nah, seperti itu biasanya di efeknya di tubuh kita ya, terutama kita yang mengalami gangguan ini, gangguan asam lambung, ketensiatif psikosomatis, itu jauh menjadi lebih baik lah, lebih baik, itu seperti itu yang saya rasakan. Nah, itu jadi yang kedua, tetap menjaga yaitu tentang pola hidup yang baik ya, jadikan pembiasaan dan kita atur dengan pola 8-8-8 tuh. Nah, kemudian selain kita menjaga pola makan, pola hidup ya, kemudian pola pikir kita ya. Pola pikir ini gampang-gampang susah ya. Jadi kadang kita gampang mengatakan, tetapi untuk mempraktekkan itu susah, itu seperti itu. Contohnya ya, di dalam kita mengatur pola pikir itu kita memang selalu berusaha positive thinking ya, selalu berusaha berpikir positif ya. Tetapi faktanya yang selalu muncul itu adalah pikiran-pikiran negatif. Nah, ini yang menurut saya ini agak susah untuk istilahnya merubah hal itu ya. Karena apa? Karena apalagi masih dipicu dengan sering muncul ada sensasi ya, sensasi fisik tentunya ya. Nah, itu kadang membuat pikiran menjadi ragu terhadap diri kita sendiri ya. Akhirnya pikiran menjadi negatif, wah jangan-jangan kambuh, jangan-jangan terkena penyakit ini, jangan-jangan
terkena penyakit berat dan lain sebagainya, bahkan kadang pikiran itu lebih dahsyat lagi ya, wah jangan-jangan mendekati kematian dan seterusnya, itu seperti itu ya. Nah itu yang memang juga harus ini disadari ya, disadari dan dikendalikan dan kemudian dirubah, itu seperti itu. Nah itu yang cara merubahnya itu yang paling mudah yaitu memang kita fokus pada saat ini ya, fokus pada saat ini, contohnya dengan meditasi mengamati nafas ya, sehingga pikiran menjadi nggak kemana-mana ya. Kemudian fokus pada saat ini dengan mensyukuri apa adanya, yaitu seperti itu ya. Tetapi itu ya itu sekali lagi memang butuh pembiasaan, butuh latihan. Jadi minimal kita sadar dulu, kita tahu dulu kalau oh pikiran saya sedang negatif, itu seperti itu. Kalau pikiran itu sudah diketahui, itu biasanya akan mengurangi intensitasnya ya. Jadi tadinya cepat ibaratnya menjadi melambat, itu seperti itu ya. Tetapi kalau kadang kita tidak sadar, nah itu yang membuat kita menjadi semakin memuncak negatifnya. Nah itu ini yang butuh istilahnya kesadaran kita itu seperti itu. Tapi dengan kita niati ya, maksudnya kita selalu berusaha mensyukuri apa adanya ya, saya kira itu semuanya nanti akan bisa ya, akan bisa. Jadi ya tergantung mindset lagi ya, tergantung mindset lagi. Tapi kalau jadi kita itu gimana ya? Jadi pikiran itu memang sifatnya kan mengembara sendiri ya, mengembara sendiri. Kalau nggak ke masa lalu, ke masa depan, itu seperti itu. Nah itu yang kita harus istilahnya mengendalikan supaya tetap di saat ini, itu seperti itu. Nah saat ini ya caranya itu diisi dengan kegiatan ya, tetapi yang ringan. Contohnya itu kegiatan meditasi, kegiatan relaksasi, kegiatan hobi. Nah itu membuat pikiran itu hanya bekerja tetapi ringan. Nah dengan seperti itu akhirnya menjadi tidak kemana-mana atau menjadi tidak negatif atau menjadi tidak liar lah, itu seperti itu latihannya seperti itu teman-teman ya. Dan itu pasti bisa ya, kita yang penting kita niati, kita sadari, itu pasti bisa. Nah itu yang hubungannya dengan pola pikir ya. Nah selain pola pikir itu juga pola perilaku teman-teman ya. Nah pola perilaku, jadi maka ini juga penting ya. Nah pola perilaku ini ya perilaku kita sendiri yang harus kita jaga ya. Mulai kita berusaha berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik, bersikap yang baik, dan seterusnya ya. Nah itu sadari saja ya. Jadi ukuran baik itu seperti apa, itu mudahnya ya baik buat diri kita ya, tetapi juga baik buat orang lain. Itu insya Allah nanti ya menjadi baik semuanya ya. Tetapi kadang kan yang terjadi, yang penting baik buat diri kita ya, untuk bagi orang lain kadang kurang baik dan sebagainya, itu seperti itu. Nah itu juga perlu di ini apa ya, ya disadari seperti itu. Nah jadi intinya memang untuk menjadi semakin membaik, kita memang harus berubah teman-teman. Jadi berubah dari kebiasaan-kebiasaan lalu ya, harus kita istilahnya inovasi. Nah akhirnya disitulah nanti terjadi perubahan. Nah termasuk perubahan itu nanti membawa kita menjadi yang tadinya contohnya masih mengalami kecemasan, ketakutan dan sebagainya. Nah itu yang akan menghilang, itu seperti itu. Tetapi tanpa kita merubah perilaku ya, pola perilaku kita ya, biasanya posisinya ajik saja seperti itu ya. Nah itu maka ini juga perlu latihan. Jadi semuanya itu skill sebenarnya ya. Skill, cuma ketika kita belum istilahnya tertekan yang memang betul-betul menderita, itu biasanya kita kadang masih susah ya untuk mengubah ya. Tapi ketika kita sudah merasakan memang betul-betul tidak nyaman, betul-betul kita merasa
sakit. Nah, itu baru kita nanti mau akan berubah, itu biasanya seperti itu ya. Makanya penderitaan adalah pintu masuknya kesadaran di situ ya. Dan luka ya itu adalah pintu masuknya cahaya. Maka syukuri saja ya, ini semuanya hanya proses, pasti semuanya akan baik-baik saja dan akhirnya kita akan disembuhkan, teman-teman. Nah, itu. Jadi kita biasakan menjaga perilaku menjadi semakin baik ya, pola perilakunya. Nah, yang terakhir yaitu tentang pola spiritual. Pola spiritual ini adalah cara kita untuk mendekat kepada Sang Pencipta ya. Jadi semakin kita merasa dekat, semakin kita memang mendekat ya, yang aslinya sebenarnya sudah dekat, bahkan sudah menyatu ya, tetapi yang merasa jauh itu adalah kesadaran kita, kembali lagi seperti itu ya. Nah, ini juga memang harus ini apa ya, ya harus belajar juga lah, belajar istilahnya mengenali diri seperti itu. Nah, dan seperti itu nanti semuanya juga akan menjadi semakin kuat ya, menjadi semakin baik, menjadi semakin damai, karena hanya kita mendekat saja, itu seperti itu. Jadi kenapa kita masih merasa tidak nyaman ya, itu karena memang salah kita itu menjauh, itu seperti itu. Yang menjauh apanya? Itu kesadarannya, kesadaran diri kita dengan Sang Pencipta itu. Nah, caranya mendekat bagaimana? Nah, ini sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Kayak ya tentunya kita bagi yang misalkan muslim ya tentunya meningkatkan mungkin ibadahnya, sholatnya ya, rukun Islamnya dan seterusnya ya, itu silahkan ditingkatkan ya. Bagi yang non muslim ya sama lah, itu tingkatkan ritual-ritual kita yang berhubungan dengan yang Maha Kuasa atau dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya pasti akan baik-baik saja. Itu seperti itu. Ini untuk hal ini juga memang harus dilatih juga sedikit demi sedikit ya. Awalnya kadang kita berat ya, tetapi sedikit demi sedikit setelah menjadi pembiasaan nanti sudah menjadi kebutuhan. Akhirnya kita menjadi ya merasakan damai-damai saja, yaitu seperti itu. Nah, akhirnya disitulah nanti kita mulai betul-betul merasakan kesembuhan yang sesungguhnya. Nah, selain itu ya, selain kita pembiasaan menjaga 5P tadi ya, yaitu tentang pola makan, pola hidup, pola pikir, pola perilaku, pola spiritual ya, ini juga pembiasaan afirmasi positif ya. Itu pembiasaan afirmasi positif ini, afirmasi itu bisa termasuk doa ya, termasuk doa, termasuk kata-kata positif ini selalu ya, selalu di setiap saat, karena itu untuk menguatkan mental ya, menguatkan mental, yang akhirnya imbasnya ke fisik kita juga menjadi semakin membaik. Itu seperti itu yang saya lakukan, itu seperti itu teman-teman, dan akhirnya alhamdulillah ya, saya sampai dengan sekarang akhirnya semakin sehat dan bisa dikatakan sembuh total ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga akan segera disembuhkan. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.